Tidak jelas siapa yang harus membuktikan bahwa itu sesuai dengan koridor hukum atau tidak. Atau kita gabungkan pendapat ini, Aziz Samsudin mengatakan sesuai dengan koridor hukum. Untuk mengetahui apakah itu sesuai dengan koridor hukum atau tidak, dibentuk tim independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Sobat RH sekalian, hari ini bukan hari yang menggembirakan sebenarnya. Kita tahu bahwa ada kejadian di mana 6 orang warga negara Republik Indonesia tewas oleh peluru aparat, peluru petugas. Ada dua versi yang berkembang, versi Front Pembela Islam dan versi pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Masing-masing mengklaim sebagai tentu saja pihak yang benar. FPI mengatakan bahwa tidak benar laskar mereka dipersenjatai, ada senjata. Mereka selama ini hanya dengan tangan kosong. Sementara Polda Metro Jaya mengatakan bahwa mereka diserang terlebih dulu sambil press conference menunjukkan dua senjata api dan sisanya adalah pedang termasuk celurit. Berarti secara logika kalau kita bicara tentang dua statement yang berbeda, maka rumus logikanya sederhana. Tidak mungkin dua-duanya benar. Yang pasti adalah satu benar atau satu salah, atau dua-duanya salah. Karena itulah kemudian dibutuhkan tim independen untuk menyelidiki, untuk menemukan fakta yang sesungguhnya. Apakah misalnya polisi sudah bertindak sesuai dengan prosedur? Karena akibat yang ditimbulkan luar biasa, yaitu hilangnya 6 nyawa. Mungkin kalau kita tidak punya hubungan keluarga, tidak terkait dengan orang yang bersangkutan, perasaan kita biasa-biasa saja. Coba bayangkan kalau kita keluarganya, itu anak kita sendiri, ayah kita sendiri, suami kita sendiri. Dan kalau kita kaitkan dengan fungsi kenegaraan, ya tidak boleh yang namanya penegak hukum itu melakukan sebuah tindakan yang berlebihan, yang sampai menimbulkan korban jiwa. Jadi kalaupun mereka harus menembak, biasanya tembakan peringatan. Tapi sekali lagi, Sobat RH sekalian, harus ditemukan fakta yang sesungguhnya oleh sebuah tim yang independen. Tidak bisa diserahkan kebenaran itu kepada pihak kepolisian sendiri, karena itu menyangkut dirinya sendiri dan sudah menjadi rumus umum. Tidak mungkin orang bisa menjadi hakim terhadap dirinya sendiri. Dan yang kedua, tidak bisa juga diserahkan kebenaran itu hanya pada statement FPI. Harus ada pihak ketiga. Nah, ini ada pernyataan yang menarik ya dari Komisi 3 DPR, minta dibentuk tim investigasi kasus 6 orang FPI tewas ditembak. Sebagaimana dilansir Kumparan ya, Kumparan News. Saya bacakan beritanya Sobat RH sekalian. 6 orang anggota FPI tewas tol Cikampek KM 50. Di tol Cikampek maksudnya ya. Pihak kepolisian menyebut 6 orang itu melakukan perlawanan, mencoba menyerang petugas dengan senjata tajam dan senjata api. Saat itu, anggota Polda Metro Jaya tengah mengawasi rombongan Habib Rizik yang bergerak dari Sentul menuju Karawang. Rombongan ini dikawal FPI. Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, saat itu mereka dipepet dan hendak diserang hingga akhirnya melakukan tindakan penembakan. Ya, ini klaim dari pihak kepolisian ya. Sedang menurut FPI,
Mereka tak membawa senjata api dan senjata tajam. Lalu ada mobil yang mencoba mengganggu rombongan Habib Rizik lalu melakukan penyerangan. Ini klaim dari pihak FPI. Terkait versi FPI dan Polda Metro ini, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra Habibur Rahman mengusulkan agar dibentuk tim investigasi khusus yang independen. Nah, cocok saya dengan usulan ini ya. Kami meminta dibentuk tim investigasi khusus yang independen terkait kasus penembakan di Cikampek. Investigasi khusus ini harus melibatkan Komnas HAM dan tidak ada intervensi dari pihak manapun, kata Habibur Rahman Senin 7 Desember. Jadi tidak boleh ada intervensi, Sobat Era sekalian. Hal itu menurut Habibur Rahman bertujuan agar tak ada tudingan penghakiman kepada siapapun selama investigasi berjalan, baik kepada kepolisian maupun kepada Habib Rizik dan FPI serta pengikutnya. Kita berharap proses hukum bisa berjalan dengan adil dan transparan, tutur Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu. Lebih lanjut, ia menegaskan, sebagai anggota Komisi Hukum DPR, ia akan terbuka menerima masukan apapun dari masyarakat terkait insiden itu. Sebagai anggota Komisi 3, kami membuka diri atas masukan informasi apapun dari masyarakat terkait kasus ini. Insya Allah kami akan mengawal pengusutan kasus ini agar berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, tegasnya. Ini sudah bagus ya. Kedepan, Habibur Rahman mengaku akan mengusulkan pemanggilan Kapolri dalam rapat pengawasan di Komisi 3 DPR. Tapi jangan lupa Kapolrinya hampir pensiun ya. Kami akan usulkan begitu, tutup legislator Dapil Jakarta itu. Ya, Sobat RH sekalian, itu pendapat dari anggota Komisi 3 Habibur Rahman. Pertanyaannya, apakah ini akan menjadi sikap DPR? Ini kan baru sikap individual dan sering media mengatakan DPR. Padahal yang ngomong baru pendapat Habibur Rahman sendiri. Sejalan dengan pendapat Fadlizon. Tapi saya mendengarkan Aziz Samsudin tidak begitu pendapatnya. Dia mendukung segala langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian sepanjang itu sesuai dengan koridor hukum. Nah, itu pernyataan yang sangat normatif ya, karena tidak mengadres permasalahan, tidak jelas siapa yang harus membuktikan bahwa itu sesuai dengan koridor hukum atau tidak. Atau kita gabungkan pendapat ini, Aziz Samsudin mengatakan sesuai dengan koridor hukum. Untuk mengetahui apakah itu sesuai dengan koridor hukum atau tidak, dibentuk tim independen. Jadi biar clear, biar klop. Jadi Sobat Era sekalian, ini bukan soal kewenangan, tapi soal trust, soal kepercayaan. Dan tidak boleh nyawa dihilangkan begitu mudah. Jadi dalam kesempatan ini, saya mengucapkan belasungkawa, ya, banyak orang yang kadang-kadang malah seperti bertepuk tangan, bersorak dengan hilangnya nyawa. Ada yang bilang bahwa 6 kadal dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Padahal dia adalah manusia, ya. Siapapun dia, apapun alirannya, dia adalah anak bangsa yang juga berhak atas perlindungan negara. Apalagi mereka bukan kelompok kriminal, bukan teroris, dan tidak sedang melakukan kejahatan. Hanya mengawal seseorang yang mau diperiksa oleh Polda Metro Jaya dalam kasus yang juga tidak hebat-hebat amat, yaitu kasus kerumunan yang juga terjadi di mana-mana. Bukan kasus terorisme, kasus pembunuhan, kasus perampokan, atau kasus yang lainnya, Sobat Era sekalian. Mudah-mudahan apa yang diusulkan Habibur Rahman ini segera tercapai, dan ini meminta perhatian Presiden Jokowi. Karena kita hanya bisa bersandar kepada orang nomor 1 dalam kondisi yang demikian ini. Presiden Jokowi yang harus berinisiatif, dan Komnas HAM juga harus berinisiatif untuk membuat masalah ini terang benderang, clear, tanpa kita bermaksud menghukum atau menghakimi siapapun. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja breaking news kali ini. Kita akan lanjutkan dengan breaking news lainnya, dan kebetulan saya baru sempat update karena seharian rupanya kondisi badan tidak terlalu baik, dan juga karena memang
baru tidur setelah subuh dalam menyelesaikan video-video, apalagi malam saat kejadian dini hari itu kami atau saya dan kru baru saja menyelesaikan interview dengan Sekretaris Umum FPI Front Pembela Islam Munarman. Saatnya nanti akan kami edit dan kami akan sajikan juga kepada sobat RH sekalian. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.